kekuatan, hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa meraih kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita. Karena kita masih dipanggil oleh Allah, maka kita mengucap syukur alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu sempurna kepada kita. Semuanya indah, semuanya baik, semuanya mendatangkan, kalau kita mampu memaknai itu, akan mendatangkan kasih sayang Allah buat kita. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Intinya ada di 148 ya. Di sini bab tentang berbuat baik dan menganjurkan kebaikan. Ayatnya yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka menghadap kepada Allah dengan kebaikan, maka berhadap kepadanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah, inna itu sesungguhnya Bu ya. Allah. Sesungguhnya Allah ala kulli, terhadap segala sesuatu, syai'in itu sesuatu, qadir itu artinya maha kuasa. Terhadap segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Qala Allah Ta'ala, kita membahas tentang ini. Bersegera berbuat baik itu di sini dikatakan fastabiqu. Fastabiqu itu adalah semacam suatu perlombaan yang kita tidak ingin ketinggalan, tidak ingin ada paling belakang. Kita pengennya justru paling, itu adalah naluri ya. Atmosfer jiwa manusia itu seluruhnya begitu. Kita lihat deh Bu, ibu yang bisa bawa motor, yang bisa bawa mobil, kalau ada lampu merah, ibu bawaannya santai-santai biasa aja, atau sebetulnya pengennya itu kok lama amat sih di lampu merah gitu ya. Pengennya langsung aja nyerobot ya. Cuma karena itu suatu aturan, kita nggak mau nyerobot. Tapi naluri kita pengennya ketika hijau udah siap-siap nih. Semuanya kan pengennya start, gitu kan. Pengen saya duluan kalau bisa. Itu naluri namanya Bu. Nah, naluri manusia itu dilihat dari segi kehidupan di dunia. Ibu kalau pulang keluar dari pengajian nih, saya mah pengen paling belakang. Yang satu juga, saya mah pengen paling belakang. Ada nggak yang begitu Bu? Pengennya pas berdiri langsung keluar pintu. Itu naluri. Naluri manusia. Nah, kemudian ketika ada atlet, ikut perlombaan, nalurinya bagaimana? Pengen menang. Kita juga begitu enggak? Pengen menang. Itu namanya perlombaan. Ketika kita di dalam kehidupan, tetangga kita sudah punya rumah. Ada keinginankah kita yang masih kontrak pengen punya rumah? Pengen. Itu naluri, perlombaan di dunia. Nah, di sini Allah memberikan pemisalan
memberikan contoh bahwa perlombaan itu adalah dalam hal fastabiqul khairat, dalam kebaikan dan taat kepada Allah, kebaikan dan taat. Kalau ada sahabat kita, nah sahabat biasanya nih, sahabat kita itu punya prestasi. Jangankan sahabat ya Bu ya, anaknya aja. Anaknya kita udah gak punya prestasi apa Bu bilang? Banyak Bu. Ibu di Majlis Taklim yang satu bisa bikin ini, yang satu bisa bikin ini, yang satu enggak bisa karena bisanya di bidang yang lain. Anak kita dengan anak tetangga, ini mah kehidupan nyata aja Bu ya. Maksudnya masuk Bikul Hera tuh di mana harus meletakkannya gitu. Anak dia bisa lomba badminton atau tenis meja atau lomba raket apalah, pokoknya dapat perlombaan di sekolahnya. Kita ngerasa ya anak saya kok nggak dapat apa-apa ya gitu kan. Boro-boro anak saya mah di rumah terus, kadang-kadang begitu. Nah kemudian kadang-kadang teman kita tasnya branded, wah harganya berapa? Nah kita dari dulu nggak ganti-ganti udah 10 tahun Bu, udah sampai apa tuh meletek ya. Kalau nggak rusak belum diganti. Kulitnya berganti sendiri kalau kita ya. Kalau orang yang punya duit branded, dia diganti sesuai dengan seleranya. Apa kata Allah? Kalau dalam hal perlombaan itu jangan melihat seperti itu. Apa yang harus kalian lombakan? Jadi kalau lihat tetangga udah punya mobil, jangan panasan. Apa yang harus kita lakukan? Kan itu Bu. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena dalam kehidupan kita pasti tetangga nambah ini, nambah pendapatan, nambah brandingnya, nambah kinclong rumahnya, mukanya, iya mukanya juga, belum lagi anak-anaknya. Kok kita enggak? Kata Allah, kamu jangan kecil hati. Karena di dalam perlombaan itu bukan itu inti hakikat kehidupan itu. Apa inti hakikat kehidupan itu? Ketika kalian berlomba di dalam kebaikan dan taat kepada Allah. Contohnya sudah bisa dipahami belum? Kalau sudah dipahami kita selesai, kita ngaji tahsin. Jangan dulu. Belum berarti, karena saya di dalam otak saya pun belum keluar semua. Belum berarti Bu. Nih, jadi apa? Kalau kalian melihat orang itu dalam kehidupan dunianya itu, contoh yang tadi ya sebagian ya, itu dia melejit dah, dia lebih unggul, dia lebih utama daripada diri kita, daripada anak kita. Jangan kecil hati. Kenapa? Teman saya wajahnya tambah kinclong habis lebaran karena mungkin dia manicure apa glowingin gitu ya, dia punya duit buat ke salon. Kita mah pas-pasan, dia mah bisa glowingin mukanya, aku mah pengen glowingin hati. Apa aku masih ada ria enggak ya di dalam hati, aku masih ada sombong enggak ya, aku masih ada dendam nggak ya? Aku cari yang itu justru hakikat yang Allah inginkan, kebaikan dan taat. Khairat itu maksudnya Bu, kebaikan itu. Jadi kalau mau berlomba itu yang seperti itu dulu gitu. Ya Allah, bisakah kita seperti itu Bu? Jadi kalau lihat tetangga nambah A, nambah B dalam kehidupan dunia, bentukan dunia. Ada yang lebih inti, ada yang lebih baik, ada yang lebih hebat, ada yang lebih disukai oleh Allah. Apa? Taat dalam kebaikan. Iya. Tetangga beli baju yang mahal, beli tas yang bermerek, beli tambah rumah lagi, tambah mobil lagi. Kalau suaminya tambah, jangan tambah. Itu aja nanti tambah soleh. Saya mah pengen nambah
kualitas ibadah saya. Saya mah pengen pertama ngejar puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia belum. Saya mau ngejar ini aja dulu. Kenapa? Kalau kita berpuasa meneruskan dari Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, itu kan menunjukkan imannya tidak turun kan? Berarti ada kelanjutannya gitu. Ibu, kalau kita training nih, training apa aja? Kalau training yang sukses itu ada kelihatan bekasnya apa tiba-tiba nggak ada sama sekali, hilang gitu. Itu sebetulnya Rasulullah ingin mengajarkan kita. 30 hari kita dididik, di training, ada bekasnya enggak setelah Syawal. Ini sama sekali enggak puasa, enggak ada unsur sari, enggak ada sakit, enggak ada keluar kota, enggak ada apa-apa. Ya di rumah aja santai-santai. Ngemil aja. Itu berarti dia belum sukses di dalam training ya 30 hari. Tapi saya dengar Bu, ada Aisyah mengatakan hadis Aisyah itu kalau bayar qadha pernah di bulan Sya'ban. Berarti dia tidak pernah puasa. Jangan salah. Emang kalau nggak bayar qadha di bulan Syawal, dia nggak puasa sunnah? Pasti puasa sunnah. Atau mungkin karena zaman dulu keadaannya perang, di medan perang, bagaimana mau puasa ketika harus nyicipin makanan, harus nyiapin ini, bikin makanan ini strategi berapa ratus tentara, sekian ribu. Kan ada hadis yang pernah mendengar. Seandainya ada ibu yang kritis gitu. Aisyah kan pernah mengkodok puasanya di bulan. Bukan berarti kata para ulama dia nggak puasa, dia puasa sunnah bidnya, sunnah Senin Kemisnya bareng Rasulullah, sunnah itu 6 Syawalnya. Itu artinya ada bekas ketika kita di training kemarin. Orang yang ada bekasnya, orang yang bisa mengaplikasikan trainingnya, berarti kan itu trainingnya sukses kita. Artinya apa? Ketika perlombaan itu jangan hanya kita fokusnya dengan dunia, gitu maksudnya kata Rasulullah. Fokusnya ke akhirat kalau mau perlombaan. Biarinlah dia di kantornya, wah diangkat jabatannya. Saya mau cari jabatan dari Allah. Bagaimana? Saya mau banyakin beramal soleh. Banyakin sedekah. Itu teman kita diangkat jabatannya Bu, jadi manajer kayak apa, wakil manajer. Tapi kok sedekahnya nggak rajin gitu. Padahal penghasilannya berlipat-lipat. Kalau kita seandainya lebih di bawahan dia gitu, saya juga nggak pengen kalah. Tetapi dalam kebaikan dan taat kepada Allah. Gimana caranya? Oh, saya pengen banyakin sedekah. Saya nggak mau kalah nih. Besok mau ada halal bihalal. Teman-teman pasti ada yang bawa ini. Saya nggak mau kalah. Begitu maksudnya. Iya, saya nggak mau kalah. Dia ngasihnya berapa iurannya? Oh, saya mau lebih. Dia bawanya apa? Oh, saya mau nambah menu. Itu tuh fastabiqul khairat namanya. Bukan hanya kita mengunggulkan kehebatan, kemampuan dan sebagainya, tapi tidak ada kesan, tidak ada amal soleh untuk orang-orang di sekitarnya. Itu bukan fastabiqul khairat, Bu. Walaupun dia, saya contohkan anak kita ada temennya punya prestasi ya Bu ya. Bagaimana mengatasi ketidakstabilan emosi mereka? Nah, kita ambil contoh anak lah Bu ya. Yang lain teman-temannya berprestasi, karena dia punya kemampuan pas-pasan. Ibu jangan terlalu dipaksakan. Gimana sih kamu tuh udah dikasih lagi, kamu tuh nggak pintar, kamu tuh bodoh-bodoh dan sebagainya. Mentalnya dijatuhin gara-gara pengen sama dengan temennya yang punya prestasi. Padahal kemampuan dia emang seperti itu. Dia udah berusaha dengan baik. Bagaimana cara kita mengarahkannya? Fastabiqul khairat. Nah,
kamu sudah berusaha dengan baik. Kalau dia sudah berusaha, kalau belum kita arahkan dia berusaha gitu ya, support dengan baik. Kamu sudah berusaha dengan baik, berarti emang ya segitulah keadaan kamu. Kamu harus nerima. Coba kamu tingkatkan akhlak kamu. Nah, temenmu itu pinter, tapi kamu bisa mengalahkan dia dengan ketaatan kepada Allah. Coba tingkatinlah doa kamu. Biasanya dia mungkin jarang duha, suruh rajin duha. Tingkatin deh bangun tengah malam kamu. Kamu kan kadang bangun, kadang enggak. Malah seringnya enggak bangun. Coba kalau kamu mampu berkompetisi dalam kebaikan dan taat, pasti kamu akan lebih unggul dari dia. Yakin Bu? Nih, kita nggak bisa unggul dalam hal dunia. Apa aja dengan tetangga nggak bisa unggul. Ternyata suaminya lebih hebat, kedudukannya, pendapatannya dari suami kita. Kita juga nggak bisa apa-apa, nggak punya daya apa-apa. Tapi dalam hal ibadah, kebaikan dan taat kita bisa Bu. Maka itulah yang dikejar oleh kita. Kalau untuk pendapatan saya penghasilannya emang segini kalau usaha, nggak bisa nambah lagi. Kerja sebulan ya emang gajinya segitu, pegawai negeri paling 3-4 juta gitu ya. Tetangga saya udah 10 juta, udah 15 juta karena emang pendapatannya lebih kan. Saya mau ngejar yang ini. Yang ini apa Bu? Iya, akhlak saya akan saya perbaiki. Dia mah jarang senyum, saya harus lebih banyak senyum. Iya, dia mah jarang ikut ke pengajian, saya harus rajin ke pengajian. Saya nggak tahu dia rajin tahajud apa enggak, bisa aja dia rajin. Tapi saya mau meningkatkan keadaan saya yang kemarin kayaknya kurang rajin, saya tingkatkan lagi. Saya lebih ingin mengenal Allah lagi. Saya lebih banyak zikirnya kepada Allah lagi. Yakin Bu, kalau kita mengejar ini, ibadah dan taat, pasti kita akan lebih unggul daripada orang-orang yang mengejar dunia tadi. Dengan apa Allah mengunggulkan kita? Banyak caranya. Kita dikasih kesehatan. Anak-anak kita mudah, gampang diaturnya. Menyenangkan kolbu kita. Apalagi Bu, kita selain dikasih kesehatan, walaupun pendapatan tetangga dengan suami kita lebih rendah, tapi kok saya bawaannya tenang aja, nyaman aja. Dia padahal gitu kan. Suka gitu kita nyari-nyari orang tuh yang apa sih kelemahannya. Manusia kan begitu, dicari kelemahan orang. Dia punya kelebihan ini. Tapi aku kan alhamdulillah gitu kan. Senang kalau lihat orang jeblok. Jangan begitu. Cuma bukan gitu maksud kita. Ada yang harus saya kejar gitu Bu. Kalau kita kejar malamnya, tahajudnya rajin, tenang kita lihat tetangga-tetangga. Tadinya 1 tingkat jadi 2 tingkat rumahnya, naik lagi 3 tingkat, senyum aja kita. Rezeki mah udah diatur sama Allah. Kata Bu Vila ada rezeki yang lebih berharga. Itu Bu. Jadi lihat adek beli emas, beli properti lagi. Allah, ada yang lebih hebat rezeki daripada itu. Tenang gak kalau gitu Bu? Tenang. Anak tetangga dapat medali A, medali B karena punya prestasi. Anak saya emang segini dikasih oleh Allah kemampuannya. Saya mau bimbing dia akhlaknya yang lebih baik. Iya, saya contohkan dulu. Gak mungkin Bu punya anak yang soleh kalau kitanya gak soleha. Punya anak pengen soleha tapi kitanya masih gak jujur, masih ada di sini tuh apa namanya? Kalau ibarat pohon banyak apa tuh namanya tuh? Hama, terus yang suka nempel-nempel itu apa? Benalu. Di hati aku masih ada hama banyak banget di benalu. Buang-buang dulu, buang. Yakin Bu? Kalau kita memprioritaskan bagaimana membimbing jiwa ini lebih baik, jiwa ini lebih bersih, maka kita akan unggul di sekitar kita dengan orang-orang yang mengejar dunia. Ibu agak tekanan dikit. Iya,
Kenapa Bu bilang? Ya, suami saya kan kerjanya begini. Suami dia nggak bisa kayaknya dikejar. Oh kalau ini saya bisa. Dibanding-bandingin itu Iya. hati makin gak tenang ya. Kalau dunia sudah diukur Bu sama Allah. Tapi kalau ibadah dan taat itu harus diperjuangkan. Ibu bayangin suami ibu kerja di contohnya di tambang emas. ini mah bikin manas-manasin manas. Yang gajinya itu Bu nggak turun nggak naik segitu aja, malah kalau dia nggak masuk dipotong. Iya. Aduh jangan gitulah Bu Mama Inta. Tapi kita berbicara tentang kehidupan nyata ya Bu ya. Saya bisanya ini yang saya contohkan Bu. Saya nggak bisa nyebutin direktur yang gajinya 30 juta enggak. Kalau ibu yang direktur saya nempel. Jadi artinya apa? Ah udahlah, itu nggak usah terlalu dikejarlah sesuatu yang lebih berharga, lebih baik. Nanti kita akan lebih unggul dari dia. Kapan keunggulan itu akan Allah berikan? Mungkin tidak sekarang dalam hal kehidupan dunia, tapi apa? Ketenangan batin, kebahagiaan jiwa, keharmonisan rumah tangga, kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita kejar itu, kalau dunia kan udah diukur sama Allah. Ibu mau jungkir balik kayak apa juga dunia itu, kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit itu rizki udah aku janjikan buat kamu. Si A segini, si B segini, si C segini. Tapi kalau ibadah harus diperjuangkan. Kalau ibadah harus diperjuangkan. Ketaatan harus diperjuangkan. Kebersihan jiwa hati itu harus diperjuangkan. Nah, kalau kita sudah memperjuangkan itu semua, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesempitan, kesulitan, kerumetan hidup akan Allah kasih jalan keluarnya. Satu itu. Yang tadi ngejar dunia, dia tidak ngejar Allah, tidak ngejar taat dan ibadah, kagak dikasih jalan keluar Bu. Emang banyak dari segi finansial, jabatan dan sebagainya. Tapi kalau kita kejar ini, walaupun kita pas-pasan, walaupun kita serba kekurangan, tetapi batin kita tenang, batin itu lebih mahal Bu. Yang selanjutnya apa kata Allah? 3 hal kemarin orang yang takwa itu Bu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupkan Bu. Anak pengen beli motor, padahal kita lagi kosong duit, tiba-tiba ada kebeli. Dicukupkan Bu. Kita pengen beli rumah, kebeli. Pengen beli kendaraan, kebeli. Iya Bu. Kalau emang itu dibutuhkan, masalahnya Allah lebih tahu, kita tuh belum butuh. Iya, butuhnya apa dulu? Apabila saya butuh itu keinginan. Allah tahu kebutuhan kita. Apa bedanya keinginan sama kebutuhan? Ayo Bu. Kebutuhan itu pas kita kepingin, tapi kalau keinginan itu panjang, nggak akan habis. Ibu mau saya tambah pengetahuannya? Saya belajar filsafat begini Bu. Keinginan itu sesuatu yang ada di akal, di otak kita yang tidak terbatas. Itu keinginan. Sesuatu yang ada di akal, di otak kita yang tidak terbatas. Banyaknya luar biasa. Itu keinginan. Punya rumah satu mau 2. Itu Keinginan. apalagi? Bukan punya suami satu nambah lagi gak kan? Kecuali suami, ya. Ini mah hidup nyata, kehidupan nyata Bu. Kecuali suami, semua suami tuh pengen, namanya keinginan. Poligami dong. Yang dipraktekkan itu baru terjadi. Kalau belum itu keinginan, itu wajar Bu. Semua normal. Iya. Punten ya Bu ya. Kalau ada yang menyinggung perasaan saya, Ibu Fil. Saya tidak ingin menyinggung Ibu, tapi kita berbicara apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Kita kan pengen mengenal Allah, harus tahu kenapa sih orang banyak keinginannya, katanya kalau kita ingin, kalau kita takwa akan dipenuhi dan sebagainya. Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tahu keinginan kita. Setiap keinginan tidak selamanya harus terpenuhi. Keinginan itu
banyak tidak terbatas, Bu. Tapi kalau kebutuhan itu terbatas sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yakinlah kalau ibu belum punya A, belum punya B, Allah tahu itu belum. Nanti akan Allah cukupkan. Yang penting ibu takwa deh. Ketika pengen ada, itu orang takwa, Bu. Saya juga banyak Bu Vila keinginan tapi belum ada. Sebetulnya Allah sudah memberikan jalan keluarnya untuk mencapai kebutuhan tadi, keinginan tadi. Cuma kita terhalang dengan dosa. Sehingga kita belum jadi orang bertakwa. Setiap apa yang kita minta, apa Bu ayatnya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Aku lebih dekat daripada Allahu aqrabu min hablil warid dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau kita minta A, minta B, Allah tuh selalu memberikan jawabannya. Walaupun jawabannya kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika Allah ngasih jawaban, ini loh jawabannya. Kalau orang bertakwa, dia akan menuju ke jawaban yang Allah kasih. Perhatiin Ibu ya. Ini ilmu mahal loh. Jarang ada orang yang menyampaikan ini karena agak rumit. Nih, orang bertakwa itu ketika dia minta, Allah kasih jawabannya. Permintaan A di sebelah sini, permintaan B di sebelah sini jawabannya. Ini jalan keluarnya, Bu. Ini jalan keluar. Ketika kita meminta, tapi karena kita kurang takwanya kepada Allah, takwa itu yang mengarahkan kita kepada jawaban itu. Karena kita kurang takwanya kepada Allah, kurang dekatnya sama Allah, ketika Allah memberikan jawaban di depan, kita ke samping, kita ke belakang, ke kiri. Nemu nggak jawabannya, Bu? Nggak. Jadi kenapa takwa itu sebagai jalan yang paling hebat ketika kita menghadapi kehidupan? Karena itulah jawaban dari kehidupan itu dengan kejar, Bu, ketakwaan. Jawabannya ada semua. Kenapa ya anakku begitu nggak pernah? Kenapa ya semua? Kata Allah, jawabannya ada dengan takwa. Ini jawaban anakmu, ini jawaban rizkimu, ini jawaban suamimu, ini jawaban tetanggamu. Kita punya masalah dengan tetangga. Semuanya ada jawabannya, Bu. Cuma masalahnya kita kurang takwa. Kebalikan kurang takwa itu banyak dosa, banyak maksiat, belum diampuni oleh Allah, tapi kita terus numpuk. Itulah yang menghalangi kasyafnya antara kita dengan jalan keluar yang Allah berikan. Bisa dipahami Bu sekarang? Coba, makin banyak takwanya Ibu. Ini kan kebutuhan kita banyak Bu ya. Ada 10 lah contohnya. Naik takwa kita, itu enggak semuanya 10 kebuka, Bu. Kalau belum sempurna takwa kita, dibuka yang sebelah sini. 1 datang, oh ini jawabannya. Yang ini belum, tingkatkan lagi takwa kita. Yang sebelah sini kebuka jawabannya. Tingkatkan lagi takwa kita, pengen dekat lagi dengan Allah, diperbaiki lagi jiwa kita. Hilangin itu suka banyak iri, banyak dengki, sebel, kesel sama orang. Banyak istighfar kita. Oh, rontok lagi tuh dosa-dosa kita. Jawaban. Lama-lama hidup kita mutmain, tenang. Kenapa? Jawabannya ada semua. Enak. Kayaknya gak ada masalah tuh orang. Kayaknya kan gitu. Berarti apa? Ada aja jalan keluarnya. Kenapa? Karena dia sudah bisa membaca. Ketakwaan itu bukan tiba-tiba Allah bantu kayak apa, kayak sihir gitu. Enggak, ada usaha dari kita. Nah itu, maka kejarlah fastabiqul khairat. Jadi kalau nggak bisa mengejar dunia, kejar akhirat. Nah, cara mengejar akhirat itu di bidang apa aja? Yaitu tadi di bidang kebaikan. Ada 4 tahap, 4 hal. Ketika kita mengejar kebaikan dan taat tadi, banyak ikhlasnya, banyak sabarnya,
Berarti banyak apa lagi Bu? Banyak ibadahnya ya, berusaha membersihkan hati kolbu kita. Itu pertama kata para ulama ada 4 hal. Yang pertama, memulai. Jadilah engkau pemula. Jadilah engkau yang berusaha yang paling awal. Saya contohkan. Kalau mau berbuat baik, jangan nunggu orang lain. Kalau mau berbuat baik, ini ada di lingkungan kita, kotor nih lingkungan kita. Itu kotor sebetulnya, got mampet dan sebagainya. Saya mau nunggu instruksi. Saya mau nunggu teman-teman mau, ya saya juga mau. Kalau enggak diam. Dalam berbuat fastabiqul khairat, kalau mau ya Bu ya, mengejar dalam kebaikan dan taat, jadilah kita apa namanya? Pembuka. Enggak mau kalah dengan orang lain. Seperti itu Bu. Kata Rasulullah, ada sahabatnya bertanya begini, ya Rasulullah, kalau ada 2 orang bertemu, siapakah yang lebih baik mengawali salam? Apa kata Rasulullah? Orang yang paling mulia adalah orang yang berusaha untuk memulai salam. Saya masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Saya ketemu Bu Zainab, saya terus saja biar Bu Zainab aja yang salam duluan. Gengsi dong. Gitu. Enggak begitu Bu. Kata Rasulullah, siapa yang memulai duluan, kalau orang tuh kayak orang lari gitu. Di jauh tuh udah ada Bu Zainab. Bu Zainab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Bu Zainab, assalamualaikum gitu. Ini enggak nunggu di sini, biar di sana lari ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nunggu respon. Enggak, kata Rasulullah, siapa yang mendahului, memulai. Ini besok mau halal bihalal, saya mulai. Saya bawa ini, saya bawa ini. Saya yang masakin, ini enggak. Saya nanti aja ngikutin aja. Kalau mau mengejar gitu Bu, fastabiqul khairat. Oke, ya Bu ya. Di tetangga juga begitu Bu. Jadi kalau ada tetangga sakit, tetangga butuh bantuan, jangan nunggu Orang lain nunggu orang lain dulu. Saya nanti ikutan aja. Kalau bisa kita yang mulai. Jangan nunggu diajak Bu. Ayo kita nengok, ayo nah. Makanya di sini alhamdulillah ya kita ada organisasinya, mudah-mudahan berjalan terus. Ada seksi ini, tapi jangan nunggu seksi humas gitu Bu. Kalau ada yang sakit, nunggu Bu Arabiah aja instruksi gitu. saling calling aja kali ya Bu. Iya, kapan kita? Iya, ayo gitu. Itu jadi mulia semua. Kamera mendapat pahala. Nah, yang kedua, saya contohin yang pertama dulu deh. Ibu ngajak ngaji gitu ya. Nanti ada sambungannya dengan yang kedua. Ngajak ngaji. Kalau yang ngajak pasti dia yang memulai kan? Nah, kita mulai tuh ngajak. Yang kedua, kalau sudah memulai harus sampai akhir, harus sampai selesai. Kadang-kadang Bu, ini yang ngaji itu ya, awalnya semangat, nanti pertengahan loyo, kagak kelihatan lah salam wala kalam. Enggak salam, enggak ada omongan, enggak ada berita. Kok hilang nih orang? Saya sudah cari tuh Bu. Nah, makanya fastabiqul khairat itu harus diawali oleh kita dan harus sampai akhir. Ketika kita memulai ibadah di bulan Ramadan, dari hari pertama semangat, hari kedua semangat, sampai hari ke-20 banyak yang gugur. Lihat tuh saf yang ada di masjid dan di musola. Makin maju, makin ada kemajuan tiap hari. Itu berarti fastabiqul khairatnya tidak istiqomah. Yang istiqomah dari hari pertama sampai hari terakhir
dia tetap dalam barisan walaupun maju-maju, tapi orangnya itu. Biasanya pemainnya itu aja, Bu. Pemain inti. Nanti malam lebarannya Habis. pemain intinya cuma 2 orang. Satu muazin, satu imam. Udah berburu ke mall. Iya. Itu berarti Pasabikul Khairat itu harus dari awal sampai akhir, Bu, sampai selesai harus kita nih ngaji Riyadhus Shalihin, Ibu. Kita kan ngaji Riyadhus Shalihin udah berapa tahun ya? Itu harus ada semangat saya, pokoknya harus sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai itu bukan dari ciri-ciri Pasabikul Khairat. Pasabikul Khairat itu yang tadi dia mengawali, harus ada usaha untuk mengawali. Kalaupun agak telat-telat begitu, tapi ruhnya, semangatnya ada. Yang kedua harus sampai selesai itu perkara. Apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila mana datang kemenangan dari Allah, lihat manusia berbondong-bondong. Apa kata Ibnu Abbas, Bu? Berbondong-bondong pada masuk Islam. Itu menunjukkan Rasulullah itu kalau bekerja sampai tuntas. Sehingga kalau pekerjaan itu tuntas, itu hasilnya luar biasa, Bu. Ibu ini kan masih di pertengahan, malah baru 1/4 perjalanan ya. Perjalanan dalam mempelajari kitab ini. Kita harus sampai dipanggil oleh Allah itu tuntas pekerjaan kita. Ketika Rasulullah tuntas pekerjaannya, berapa bulan lagi beliau mau meninggal? Baru tuntas pekerjaannya. Ada yang mengatakan beberapa hari lagi sebelum meninggal, ada yang mengatakan beberapa bulan. Itu artinya apa? Kalau mau hasilnya sempurna harus kita tuntaskan pembelajaran materi kita di dalam belajar. Kita belajar Riyadhus Shalihin harus selesai, harus punya target. Punya target, enggak begini, Bu. Ngajinya ntar dulu lah, lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, lagi ini, lagi itu. Sebulan, 2 bulan, gak nongol, nanti nongol lagi. Setelah itu, gak tahu nih kapan lagi mau mulai. Gak bisa begitu. Pasabikul Khairat itu gak begitu. Harus punya jiwa, harus punya tekad yang kuat, harus selesai. Ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, kok saya rajin ya sholat tahajud, alhamdulillah. Itu, Bu, harus ada tekad. Saya harus melakukan ini sampai ajal menjemput saya. Jangan sampai begini, ini rajin aja sih sebetulnya, nggak tahu nih nanti. Jangan begitu, Bu. Harus punya konsep yang kuat. Saya harus istiqomah. Itu orang yang Pasabikul Khairat. Yang ketiga, ketika kita melakukan suatu amal ibadah, ketaatan kepada Allah, amal soleh, harus diperhatikan kualitasnya. Jangan hanya yang penting kan saya ngaji ke majelis taklim, udah gitu yang penting kan saya bisa sehari 1 juz. Tetapi apa, Bu? Ketika kita ngaji, kita tidak memberikan hak dari bacaan Al-Quran kita. Hak Al-Quran apa, Bu, bacaannya? Bacaan Al-Quran ini punya hak, Bu, dari kita. Tartil. Betul bacaannya, baik secara makharijul hurufnya maupun ilmu tajwidnya. Itu, Bu. Jadi yang kuantitas itu belum. Allah menginginkan kualitas dulu. Jadi kalian jangan mengejar 1 juz, harus selesai saya ini 1 juz atau sekian lembar. Tetapi kita tidak memberikan hak bacaan Al-Quran itu. Haknya apa? Harus benar bacaan makharijul huruf sama ilmu tajwidnya. Kita kagak ngerti makhraj hurufnya, nggak ngerti ilmu tajwidnya, baca aja. Yang penting saya sehari dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Nggak bisa, kemungkinan nggak diterima amal ibadah kita. Jadi kita fokus. Iya, bagaimana amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Bagaimana sholat kita itu khusyuk. Apa sholat khusyuk itu?
Kata Rasulullah, sholat khusyuk itu dilihat dari tu'maninah enggaknya seseorang ketika ruku dan sujud. Sholat khusyuk itu bisa diukur dengan tu'maninah enggak dia ketika dia ruku dan sujud. Kan ada orang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu'maninah enggak itu, Bu? Enggak, orang tu'maninah itu artinya tenang, diam sebentar. Jadi ketika dia ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia maknai, dia renungi, dia mengerti, dia paham apa yang dia baca. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Maha suci Allah dan maha agung, maha hebat Allah. Di situ direnungi, itu tu'maninah namanya, Bu. Kata Rasulullah, indikasi orang sholatnya khusyuk ketika dia sempurna tu'maninah ruku dan tu'maninah sujud. Jangan kayak anak kecil patuk ayam gitu. Kayak makan jagung. Iya, itu enggak. Jadi harus disempurnakan seperti itu ketika kita beribadah. Zaman dulu, Bu, zaman Rasulullah, sahabat itu dikasih pelajaran, sekali belajar itu cuma 10 ayat. Nah, ketika datang 10 ayat atau kurang dari 10 ayat itu paling banyak. Ya mungkin 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu ya, Bu ya. Itu sahabat, Bu, belum bertanya, belum minta kalau belum dipraktekkan yang sudah diinfokan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah nyuruh hindari Umar karena itu tidak bermanfaat gitu kan. Kemudian jangan kalian sholat dalam keadaan tidak mengerti, karena zaman dulu orang kan pada mabuk dan sebagainya. Mereka belum minta lagi, Bu, ayat kalau belum itu dikerjakan. Artinya kualitas dulu yang dikejar, yang diutamakan kualitas. Nanti kalau itu sudah dikerjakan baru dia pindah ayat. Kita udah berapa bab nih, Bu? Hampir 10 ya di Riyadhus Shalihin. Udah dipraktekkan belum? Harus, Bu, wajib. Yang sudah saya jelasin dari bab awal sampai sekarang ini yang sedang kita Fasabiqul Khairat, praktekkan. Emang susah, tapi bisa. Jangan mengatakan susah, nanti ujung-ujungnya nggak bisa, jangan. Karena kata Allah, ketika kita mengejar ibadah dan ketaatan pasti bisa. Yang nggak bisa itu kalau kita mengejar dunia, karena sudah diukur sama Allah. Kalau ibadah dan ketaatan enggak. Sampai di mana dia bisanya, maksimalnya? Harus dikejar. Kalau dunia kita sudah totohan, ya segitu aja. Iya, harus dipaksa, Bu. Kan kita memaksa hawa nafsu kita. Jihad nafsu kita itu lebih besar daripada perang, jihad fisik. Nah itu makanya harus dipaksa. Nah tadi apa, kualitas ya, Bu ya. Jadi jangan kalau ngaji jangan terlalu buru-buru. Kalau biasanya 1 jam kita baca 1 juz, sekarang kita baca 1 jam mungkin hanya 5 halaman, tapi kita benar bacaannya, makhrajnya benar, ilmu tajwidnya benar, kemudian kita pahami, kita maknai terjemahnya. Kan jadi lama ya, Bu ya? Ibu bilang kok jadi lama, harusnya dapat 1 juz, 2 juz, jadi nggak cepat hatam. Allah nggak menginginkan seperti itu, Bu. Kualitas itu, isi itu lebih berharga daripada kuantitas, daripada kulit, Ibu. Botol yang menentukan botol itu berharga tidaknya itu apanya? Isi. Ada yang botol harganya 100.000 diisi dengan air madu. Ada yang isinya dengan harganya 1 juta, itu dengan minyak wangi. Kenapa saya ngomong minyak wangi? Suami saya dulu ada yang ngasih, harganya sekian juta minyak wangi. Kata suami saya terlalu mahal, saya nggak mau. Botolnya ada dikasihkan. Enggak, itu sama adenya kan orang berduit tahu, ngerti ya. Udah sini dibeliin lah harga minyak wangi yang 80.000 suami saya. Seneng aja suami saya, termasuk saya juga seneng. Gitu, nggak apa-apa. Emang sesuai kebutuhan. Ngapain kita punya minyak wangi? Orang yang berhadapan dengan dia aja lah itu kalau minyak wangi 50.000, kan begitu.
Tapi kalau emang sesuai dengan startanya dia pakai yang 80.000 itu temannya mungkin jadi melecehkan kan? Saya tahu itu minyak murahan gitu kan. KW. Iya KW. Ketika dia pakai itu sesuai kebutuhan, itu namanya sesuai kebutuhan. Jadi emang wadah itu yang menentukan, isi bukan wadah. Isi. Jadi bukan karena ngajinya sekian jam, sekian juz gitu ya. Sholatnya banyak, enggak. Tapi kita harus prioritas bagaimana ibadah saya, sholat saya diterima sama Allah. Bagaimana ya Allah supaya sholat saya diterima? Oh, saya jangan terlalu buru-buru sekarang kalau sholat. Kalau bisa berdiri dulu, ikhris ala ma yanfa'uk, ista'in billah, kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad nih Bu, bersungguh-sungguh ya kalian. Artinya bersungguh-sungguh untuk diterima kalau kita ibadah itu Bu. Ngaji juga ke sini bersungguh-sungguh, luruskan niat gitu. Niat karena Allah, bukan karena ini, karena itu, enggak. Luruskan niat, kuatkan kualitas di hadapan Allah. Ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ya supaya amal ibadah saya ini diterima sama Engkau ya Allah, tolong ya Allah gitu. Apa tuh penghalang-penghalangnya kan kita tahu sendiri, kita yang ngerti. Minta sama Allah. Kemudian wala ta'jaz, kata Rasulullah. Wala ta'jiz, ada dua kalimatnya dalam hadis yang berbeda. Wala ta'jiz, ada yang bilang wala ta'jaz, sama. Jangan lemah semangat. Kan sholat khusyuk itu susah. Udahlah, yang penting sholat. Jangan begitu Bu. Bisa diperjuangkan sholat khusyuk itu, sholat yang baik itu bisa. Ikutin aja setelah dapat ilmunya. Gimana ya supaya sholat? Oh, harus ada tumaninahnya. Satu. Terus pengen saya tahu artinya apa yang saya baca ketika sholat, dibuka bukunya, dilihat, diapalin. Itu bisa Bu. Al-Fatihahnya. Apa yang saya baca surat pendek apa sih maksudnya? Terus dipelajari, terus dipikirkan, tafakur. Saya pengen khusyuk, saya pengen tambah baik, saya pengen tambah berkualitas ibadah saya pengen diterima oleh Allah. Jangan-jangan selama ini ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Asal kerjain doang. Karena asal hilang kewajiban aja. Kan harus meningkat iman kita, ibadah kita. Yang selanjutnya setelah tadi kualitas ya Bu ya, baru kuantitas. Kalau bisa pekerjaan itu dilaksanakannya baru cepet-cepetan gitu Bu. Nih, buru gitu ya. Jadi kalau kita mampu mengerjakan satu pekerjaan 1 hari, kenapa kita kerjain 2 hari? Kalau 1 hari bisa, 1 hari aja. Jangan ada prinsip orang sekarang kerja. Gimana Bu? Kalau nggak bisa dibikin apa tuh ya? Kalau kita ke kelurahan, ke kecamatan, apa ngerjain sesuatu? Nggak itu bisa dibikin lama, kenapa enggak kan gitu ya? Karena kan ada uangnya kan begitu. Nah, kalau orang yang fastabiqul khairat, dia kerja di mana aja. Ini pekerjaan sebetulnya bisa Bu, setengah hari selesai. Cuma karena ini adalah masalah job, uang dan sebagainya, diperpanjang 2 hari aja. Saya pernah ikut training ya Bu ya. Bukan training ya, seminar. Katanya ini gimana? Ini sehari ini Bu, dari pagi sampai sore. Terus ini ada uang masih ada kas. Supaya ini terserap habis bagaimana? Kita bikin training ini 2 hari. Jadi yang sehari itu asal-asalan, yang kedua baru agak serius. Saya bilang kenapa nggak dialokasikan buat yang lain yang lebih serius? Kok begini gitu? Ini kalau dia mengerti, dia belajar Qiraatus Sholihin, dia belajar hadis apa yang kata Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Apapun pekerjaan kamu, kan kita bekerja itu Bu, apa aja dalam kehidupan ini kan mencari wajah Allah ya, mencari ridho Allah, mencari karunia Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan ini harus ada 4 hal yang tadi yang sudah saya sampaikan. Berarti salah satunya, kalau hal tersebut baik bisa dipercepat, kenapa nggak bisa dipercepat? Jangan dibalik, zaman sekarang dibalik Bu. Jangan lagi. Itu kan bisa untuk manfaat yang lain. Emang Allah nggak lihat?
Emang Allah nggak memperhatikan? Emang Allah nggak menghisap nanti di yaumil kiamat? Ketika ada seseorang yang memiliki penghasilan, yang memiliki kemampuan, yang memiliki segala-galanya, itu beda Bu dengan orang yang tidak punya apa-apa, hisapnya di yaumil kiamat. Bu Zena pulpennya yang 2.000, ada pulpen yang 5.000. Itu hisapnya berbeda Bu. Cepetan ini selesai. Itu yang lebih selesai. Kenapa kamu 2.000? Oh ya Allah, ini kan kebutuhan saya emang 2.000. Yang 5.000 kebutuhannya emang 2.000 ya Allah, tapi kan saya pengen keren. Nah ditanya lagi sama Allah, ada riya nggak di dalam hatinya? Ingin dibilang hebat, lebih mahal harga pulpennya, Apalagi tintanya emas. apalagi tintanya. Nah kalau sama Bu Zena nggak selesai-selesai. Itu mau benar udah gak tinta. Enggak, boleh kita memakai itu tapi sesuai kebutuhan. Dan itu akan dipertanggungjawabkannya lebih lama, Ibu. Saya yang lebih lama, Bu. Habis Ramadan. Ibu-ibu di rumah jarang ada yang datang bawanya. Saya sehari bisa 3 kali orang bawa ini, bawa itu. Tapi saya balikin kembali kadang-kadang ke tetangga dan sebagainya. Makanan juga lebih enak-enak. Kenapa? Jamaah kan datang, bawa makanan, bawa ini, bawa itu. Itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Saya suka mikir, ya Allah ini berat banget, aku nanti ditanya, itu makanan dikemanain? Dibawain sama si Anu untuk apa? Di ini untuk apa? Masya Allah, jangan ibu begini, enak ya kayak Bu Fil atau Bu Nida, enak ya, oh, dapat ini, datang ini dan ibu kelihatannya enak di dunia, nanti di akhirat akan ditanyanya lebih lama. Dikira-kira kan dia bawaannya tuh. Iya, makan ini untuk apa? Bagi saya Bu. Makan ini untuk apa? Ya Allah, saya makan ini kan lebih enak, berarti badan saya lebih sehat. Saya harus melakukan ini, saya harus mengkaji agamanya. Saya lebih banyak Bu, sehari saya harus nyoret-nyoret, harus mikir. Itu kan apa? Daya pikirnya jalan terus. Tenaga yang dikeluarkan oleh yang berpikir daripada yang bekerja keras, itu lebih banyak yang berpikir Bu. Betul Bu. Oh kata Allah sukses udah itu yang disimpan karena lebih, nah diapain? Jangan dibiarin aja Bu. Iya begitu. Ibu pun di rumah begitu. Ibu nih ada tetangga pendapatannya biasa, ibu luar biasa contohnya. Itu jangan merasa enak, hebat. Ih saya alhamdulillah ya, seneng aja gitu bawaannya. Padahal nanti dia yaumil kiamah, tetangga 3 juta penghasilannya, kita 7 juta. Itu yang 4 juta itu akan dihisap oleh Allah. Lama itu, pakai apa? Ini ya Allah, kalau sesuai kebutuhan gak apa-apa Bu. Ini kan kadang kita dipakai untuk, harusnya tidak itu. Malah ada orang yang butuh minjem dan sebagainya, enggak lagi kok, lagi aku tuh lagi banyak kebutuhan ini. Padahal dia punya. Lama-lama hilang di bawah tuyul tuh Bu. Enggak hilang sih Bu. Cuma gak dibawa mati itu, diperbutin sama anak cucunya. Nah itu kata Allah kan gitu kata Allah. Panjang Bu itu perhitungannya di hadapan Allah ya. Jadi jangan sedikit setengah 12. Asik ngulingnya tapi udah setengah 12 Bu. iya udah selesai ya. Seru asik. Sudah selesai alhamdulillah. Nah sebelum kita melanjutkan ke yang selanjutnya besok, Ibu praktekkan ilmu yang barusan ya Bu ya. Jadi kalau lihat pulpen, lihat baju, ini akan dihisap, diperhitungkan oleh Allah. Nanti pulang rumah bagi-bagiin. Iya, kata bagus tuh. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya Ibu bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, yang menyinggung perasaan Ibu itu tuh saya nggak sengaja Ibu. Dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tahsin, mari kita memohon kepada Allah semoga